Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, anak di Sidoarjo tega bunuh ibu kandung gara-gara tidak dibelikan ponsel. Pelaku pencurian sepeda motor di Surabaya ditembak polisi karena kabur saat ditangkap. Pasca erupsi, aktivitas tambang pasir di Gunung Semeru kembali normal. Saudara, seorang perempuan di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Korban tewas diduga dibunuh oleh anak kandungnya sendiri yang saat kejadian dalam kondisi terpengaruh minuman keras. Warga Desa Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo digegerkan dengan ditemukannya Suwati yang tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Berdasarkan keterangan saksi mata, sebelum kejadian sempat terdengar teriakan dari korban. Warga yang hendak menolong korban mengaku kesulitan karena pagar hingga pintu rumah korban terkunci rapat. Warga yang melihat hal tersebut akhirnya memberanikan diri untuk mendobrak pagar dan pintu rumah korban. Saat itulah warga melihat anak kandung korban menganiaya ibunya. Warga yang geram akhirnya menangkap pelaku dan melaporkannya ke polisi. Pelaku dan korban di dalam kamar. Kita dobrak pintunya dan posisi pelakunya itu posisinya ke ibunya, tengkurap. Nah, berarti yang maksudnya ibunya itu pelakunya berarti siapa? Anaknya, anak kandungnya sendiri. Laki-laki? Laki-laki. Pas sebelum ditemukan itu korban teriak-teriak itu kedengaran jenengan? Posisi sudah kayaknya tidak sadar ibunya karena sudah dicekik. Sebelumnya memang teriak-teriak. Permasalahannya apa? Tahu nggak? Menurut adiknya tadi kayak minta HP. Minta HP ya? Usianya kelas berapa Pak? Masih sekolah Pak? Usianya 30 tahun. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo mengatakan saat ditemukan kondisi korban penuh luka di tubuh dan kepalanya. Polisi telah meringkus anak kandung korban yang diduga menganiaya ibunya hingga tewas karena pengaruh minuman keras. Ya, hasil olah TKP kita temukan bahwa korban sudah meninggal dunia. Ada beberapa luka di area wajah. Kemungkinan benda tajam. Kemungkinan, tapi nanti untuk hasilnya kita tunggu dari otopsi ya. Korban ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Usia berapa nih? Usianya belum tahu saya. Ditemukan di mana nih? Ditemukan di dalam kamarnya. Kronologis penemuan awalnya seperti apa sih, Ya, kronologi awal dari saksi itu mendengar kalau di dalam rumah itu sempat ada ribut. Terus pada waktu dicek, didobrak dari luar, terus masuk ke dalam, ternyata di dalam sudah ditemukan ada korban dalam keadaan tergeletak. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk diautopsi. Sementara polisi masih memeriksa intensif pelaku untuk mengetahui motifnya menganiaya korban hingga tewas. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, informasi berikut patut menjadi perhatian agar selalu berhati-hati saat berkendara di jalan raya. 3 kendaraan terlibat kecelakaan lalu lintas di Klampis, Bangkalan. Akibat peristiwa tersebut, seorang pelajar SMP yang pulang sekolah berboncengan motor dengan temannya tewas di tempat kejadian. Hendak pulang sekolah, 2 pelajar SMP FA dan MA yang sedang berboncengan mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Klampis, Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan maut terjadi berawal sopir mobil carry melaju dari arah Bangkalan ke Klampis, diduga dalam kondisi mengantuk, hingga mobil oleng ke kanan melewati garis pembatas jalan. Dari depan melaju mobil lain dan motor yang dikendarai korban bersama temannya dengan kecepatan sedang. Karena jarak terlalu dekat, kecelakaan adu banteng tak bisa dihindari hingga menghantam mobil serta sepeda motor dari arah berlawanan. Sepeda motor yang dikendarai 2 pelajar tersebut ringsek hingga membuat keduanya terpental. Pelajar FH yang mengendarai motor tergeletak di pinggir jalan raya dengan kondisi sudah meninggal dunia.
Sementara MA temannya yang dibonceng hanya luka ringan. Dari yang dikemudikan saudara I berjalan dari arah barat ke timur. Sesampainya di tempat kejadian, tidak sadar berjalan di kanan karena tertidur atau kursi. Nah, setelah itu bertabrakan dengan kendaraan expander yang berjalan dari arah timur ke barat yang dikemudikan saudara. Setelah itu juga kendaraan jalan tersebut bertabrakan lagi dengan sepeda motor yang dikendarai 2 orang pelajar. Kondisi korban pengendara motor? Untuk korban pengendara sepeda motor meninggal dunia dan yang dibonceng mengalami luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah kejadian perkara. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke RSUD Bangkalan, sedangkan bangkai 2 kendaraan serta 1 sepeda motor diamankan di Mako Lantas Polres Bangkalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, setelah 4 hari buron, polisi menangkap seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Blitar. Pelaku tega membacok istrinya karena cemburu akibat sang istri sering berkomunikasi dengan pria lain. Video amatir tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh pelaku Chandra Hermawan, 36 tahun warga Kademangan, terhadap istrinya Sandy Claudia beberapa waktu lalu viral di media sosial. Usai melampiaskan amarahnya, pelaku langsung kabur. Upaya pelarian tersangka harus berakhir di sel tahanan polisi setelah anggota Satreskrim Polres Blitar meringkus di tempat persembunyiannya setelah 4 hari buron. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu karena istrinya sering berkomunikasi dengan pria lain melalui ponsel, sehingga hubungan keduanya tidak harmonis. Pelaku ini inisial C, ya, pelaku pembacokan terhadap istrinya itu berhasil diamankan di rumah salah satu temannya yang ada di Bakung. Kemudian saat ini sudah dibawa ke Polres. Dan saat ini juga dilakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Motif untuk pembacokan seperti apa? Jadi sementara untuk motif daripada pembacokan ini sementara ya, jadi hasil interogasi yang bersangkutan ini cemburu kepada istrinya karena sering dihubungi laki-laki, dan yang kedua selama 2 tahun ini dia digantung tidak dicerai. Hingga kini korban masih dirawat di Rumah Sakit Aminah Blitar dengan luka parah di bagian kepala dan tangan. Sementara itu, petugas Satreskrim Polres Blitar masih terus melakukan pengembangan penyelidikan. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Pelaku pencurian sepeda motor di Surabaya ditembak polisi karena kabur saat akan ditangkap. Jangan kemana-mana saudara, tetaplah bersama kami.